Pernahkah Anda mendengar pepatah lama yang mengatakan, Mac itu kebal virus? Mitos ini telah berakar kuat selama puluhan tahun, membentuk persepsi bahwa pengguna macOS hidup dalam ketenangan siber, sementara pengguna Windows terus-menerus berjuang melawan ancaman. Namun, di era digital yang terus berevolusi ini, apakah klaim tersebut masih relevan? Mari kita bedah secara objektif, analitis, dan edukatif untuk mengungkap kebenaran di balik kebijaksanaan rakyat ini. Selama 2 dekade terakhir, Apple berhasil membangun reputasi keamanan yang nyaris sempurna untuk macOS. Citra pengguna Mac yang santai, bebas dari kekhawatiran antivirus, seringkali dikontraskan dengan pengguna Windows yang sibuk mengelola perangkat lunak keamanan. Namun, lanskap ancaman siber di tahun 2025 telah berubah drastis. Serangan ransomware tidak lagi pandang bulu, menargetkan sistem operasi apapun yang rentan. Malware pencuri data, stealer malware, kini dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan di berbagai platform, mengincar informasi sensitif tanpa memedulikan apakah Anda menggunakan Mac atau PC. Pertanyaan krusialnya adalah, apakah macOS di tahun 2025 ini secara teknis masih lebih unggul dalam hal keamanan, ataukah kita hanya termakan oleh strategi pemasaran dan folk wisdom yang sudah usang? Dalam analisis mendalam ini, kita akan mengadu 2 raksasa sistem operasi. Benteng keamanan macOS melawan ekosistem luas Windows 11. Tujuan kita adalah memberikan pemahaman yang seimbang bagi para penggemar teknologi, profesional keamanan, pengguna macOS, pengguna Windows, dan manajer IT mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing platform dari perspektif keamanan siber. Siapa yang sebenarnya memegang mahkota keamanan di era modern ini? Mari kita mulai dengan pengalaman out of the box. Bagaimana kedua sistem operasi ini melindungi penggunanya sejak pertama kali dinyalakan. Perbedaan mendasar terletak pada filosofi desain dan arsitektur keamanan yang diterapkan. macOS mengadopsi pendekatan walled garden atau taman bertembok yang secara inheren membatasi kebebasan demi keamanan. Ini tercermin dalam trio fitur keamanannya, Gatekeeper, Notarization, dan X-Protect. Gatekeeper. Bayangkan Gatekeeper sebagai penjaga gerbang yang sangat ketat. Secara default, macOS, terutama dari Ventura hingga Sonoma, tidak akan mengizinkan aplikasi yang tidak diverifikasi oleh Apple untuk berjalan. Aplikasi harus memiliki ID card resmi melalui proses notarization. Jika tidak, Gatekeeper akan memblokirnya, memaksa pengguna untuk secara eksplisit mengizinkan eksekusi melalui pengaturan sistem, yang merupakan tindakan yang disengaja dan tidak disarankan. Notarization. Proses ini mengharuskan pengembang mengirimkan aplikasi mereka ke Apple untuk pemindaian otomatis terhadap malware dan masalah keamanan lainnya. Setelah lolos, aplikasi akan diberi tiket notarization. Ini bukan jaminan 100% bebas malware, tetapi secara signifikan mengurangi risiko aplikasi berbahaya masuk ke ekosistem. X-Protect. Banyak pengguna Mac tidak menyadari bahwa mereka memiliki antivirus bawaan yang bekerja secara pasif. X-Protect adalah sistem deteksi berbasis tanda tangan, signature-based, yang memindai file baru dan aplikasi yang diunduh untuk mencari malware yang diketahui. Ia beroperasi di latar belakang tanpa antarmuka pengguna yang mencolok, memastikan perlindungan dasar tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Filosofi di balik ini adalah meminimalkan permukaan serangan dengan mengontrol secara ketat apa yang dapat dijalankan di sistem. Ini mengurangi risiko dari aplikasi pihak ketiga yang tidak terverifikasi dan serangan rantai pasokan. Windows 11 telah mengalami peningkatan keamanan yang signifikan dibandingkan versi sebelumnya, namun tetap mempertahankan komitmen terhadap kompatibilitas mundur, backward compatibility, yang luas. Microsoft Defender. Ini adalah solusi keamanan bawaan yang komprehensif, mencakup antivirus, firewall, perlindungan jaringan, dan kontrol aplikasi. Defender telah berkembang menjadi salah satu solusi keamanan endpoint terkemuka, menggunakan deteksi berbasis tanda tangan, heuristik, dan analisis perilaku untuk mengidentifikasi ancaman. Smart Screen. Fitur ini melindungi pengguna dari situs web phishing dan unduhan berbahaya dengan memeriksa reputasi file dan URL. Jika Smart Screen mendeteksi ancaman, ia akan memperingatkan pengguna sebelum mereka melanjutkan.
User Account Control, UAC. UAC adalah mekanisme keamanan yang meminta persetujuan pengguna sebelum aplikasi membuat perubahan signifikan pada sistem. Meskipun dirancang untuk mencegah eksekusi kode berbahaya, banyak pengguna cenderung mengklik yes secara refleks tanpa membaca peringatan, mengurangi efektivitasnya. Tantangan kompatibilitas mundur. Beban sejarah Windows untuk mendukung aplikasi lama, bahkan dari tahun 2005, menciptakan permukaan serangan yang lebih luas. Ini berarti Windows harus mempertahankan API dan komponen yang mungkin memiliki kerentanan yang telah diketahui atau belum ditemukan, yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Secara keseluruhan, macOS menawarkan perlindungan yang lebih ketat secara default melalui kontrol aplikasi yang lebih agresif, sementara Windows 11 menyeimbangkan keamanan dengan fleksibilitas dan kompatibilitas yang luas, mengandalkan solusi keamanan bawaan yang kuat, namun memerlukan interaksi pengguna yang lebih sering. Perbedaan fundamental dalam keamanan tidak hanya terletak pada satpam bawaan, tetapi juga pada fondasi arsitektur sistem operasi itu sendiri. Disinilah konsep sandboxing dan System Integrity Protection, SIP, menjadi sangat relevan. macOS dibangun di atas fondasi Unix, yang secara inheren menyediakan mekanisme keamanan yang kuat, termasuk System Integrity Protection, SIP, dan implementasi sandboxing yang mendalam. System Integrity Protection, SIP, or say rootless. Ini adalah fitur keamanan krusial di macOS. Bahkan dengan hak akses administrator penuh, root, pengguna atau aplikasi tidak dapat memodifikasi file sistem inti, direktori, atau proses tertentu. SIP melindungi area-area penting seperti Yash System, Yosha Bin, USX Bin, USR, dan applications bawaan. Ini mencegah malware menyusup dan memodifikasi kernel OS secara diam-diam, menjadikannya sangat sulit bagi penyerang untuk mendapatkan persistensi tingkat rendah atau merusak integritas sistem. Sandboxing. Studi teknis terbaru tahun 2026 menegaskan bahwa implementasi sandboxing di macOS beroperasi pada tingkat yang sangat fundamental. Setiap aplikasi, terutama yang diunduh dari Mac App Store, berjalan dalam sel isolasi atau sandbox-nya sendiri. Aplikasi ini memiliki akses terbatas ke sumber daya sistem dan data pengguna. Misalnya, aplikasi tidak dapat mengakses foto, menyalakan kamera, atau membaca dokumen Anda, kecuali Anda secara eksplisit memberikan izin melalui dialog persetujuan yang jelas. Ini menerapkan prinsip hak istimewa paling rendah, Principle of Least Privilege, membatasi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh aplikasi berbahaya. Jika ransomware menginfeksi aplikasi yang di sandbox, kerusakannya akan terbatas pada data yang dapat diakses oleh sandbox tersebut, bukan seluruh sistem. Windows juga memiliki mekanisme isolasi proses, tetapi implementasinya seringkali kurang konsisten, terutama untuk aplikasi desktop klasik. App Container. Ini adalah bentuk sandboxing yang digunakan oleh aplikasi Universal Windows Platform, UWP, dan beberapa aplikasi modern lainnya. Aplikasi yang berjalan di App Container memiliki akses terbatas ke sumber daya sistem dan data pengguna, mirip dengan sandbox di macOS. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam isolasi aplikasi. Tantangan aplikasi desktop klasik, .exe. Namun, sebagian besar aplikasi Windows yang digunakan secara luas masih merupakan aplikasi desktop klasik, .exe, yang tidak selalu berjalan di App Container. Aplikasi-aplikasi ini seringkali meminta akses penuh ke seluruh hard drive dan sumber daya sistem yang dapat menjadi celah keamanan. Jika aplikasi .exe yang tidak di sandbox terinfeksi, ia berpotensi mengakses dan merusak data di seluruh sistem. Virtualization-Based Security, VBS, and AVCI, Windows 11 memperkenalkan fitur keamanan berbasis virtualisasi seperti VBS dan Hypervisor Protected Code Integrity, HVCI. VBS menggunakan virtualisasi perangkat keras untuk mengisolasi bagian-bagian penting dari sistem operasi, seperti kernel, dari sisa sistem. HVCI memastikan bahwa hanya kode yang ditandatangani dan diverifikasi yang dapat berjalan di kernel, mencegah injeksi kode berbahaya. Fitur-fitur ini, jika diaktifkan,
secara signifikan meningkatkan integritas sistem dan perlindungan terhadap serangan tingkat rendah. Namun, VBS dan HVCI tidak selalu diaktifkan secara default pada semua konfigurasi perangkat keras dan mungkin memiliki dampak kinerja. Secara arsitektur, macOS dengan SIP dan sandboxing yang ketat menawarkan lapisan perlindungan yang lebih seragam dan mendalam secara default. Windows 11 telah mengejar ketertinggalan dengan VBS dan App Container, tetapi tantangan kompatibilitas mundur dan inkonsistensi dalam penerapan sandboxing untuk aplikasi lama masih menjadi perhatian. Teknologi canggih sekalipun tidak akan efektif tanpa kesadaran dan perilaku pengguna yang tepat. Disinilah faktor manusia dan folk wisdom memainkan peran yang menarik dan seringkali berbahaya. Sebuah studi terbaru yang melibatkan 208 pengguna komputer mengungkapkan fenomena folk wisdom atau kebijaksanaan rakyat. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memilih Mac bukan karena pemahaman mendalam tentang sistem integrity protection atau kernel Unix. Mereka memilih Mac karena kata orang aman atau tidak bisa kena virus. Mereka mengandalkan reputasi, bukan spesifikasi teknis. Rasa aman palsu. Sisi positifnya, pengguna Mac cenderung merasa aman dan nyaman, yang dapat meningkatkan produktivitas. Namun, sisi negatifnya adalah munculnya rasa aman palsu. Karena merasa Mac mereka kebal, banyak pengguna di tahun 2025 menjadi ceroboh. Mereka mungkin mengunduh perangkat lunak bajakan dari sumber tidak terpercaya, mengklik tautan phishing tanpa berpikir, atau menunda pembaruan sistem operasi karena malas. Social engineering perlu diingat. Tidak ada sistem operasi yang kebal terhadap rekayasa sosial, social engineering. Jika seorang peretas berhasil menipu Anda untuk mengungkapkan kata sandi atau memberikan akses, gatekeeper secanggih apapun tidak akan bisa menolong. Phishing, pretexting, dan serangan berbasis identitas lainnya menargetkan kelemahan manusia, bukan kelemahan teknis OS. Baik untuk pengguna macOS maupun Windows, pelatihan dan kesadaran keamanan adalah garis pertahanan pertama dan terpenting. Pentingnya edukasi. Pengguna harus memahami risiko yang ada, cara mengidentifikasi upaya phishing, pentingnya kata sandi yang kuat dan autentikasi multifaktor, MFA, serta mengapa pembaruan perangkat lunak sangat krusial. Peran IT Manager. Bagi manajer IT, ini berarti tidak hanya menerapkan solusi keamanan teknis, tetapi juga berinvestasi dalam program pelatihan kesadaran keamanan yang berkelanjutan untuk karyawan. Mengajarkan karyawan untuk berpikir kritis sebelum mengklik, mengunduh, atau berbagi informasi adalah investasi keamanan terbaik. Faktor manusia adalah variabel terbesar dalam persamaan keamanan. Sistem operasi teraman sekalipun dapat dikompromikan jika pengguna tidak berhati-hati. Ukuran pangsa pasar dan sifat ekosistem juga sangat memengaruhi profil risiko keamanan suatu sistem operasi. Windows tetap menjadi target utama bagi para penyerang siber. Dan ini bukan karena Windows secara inheren lebih lemah, melainkan karena pangsa pasarnya yang masif. Motivasi ekonomi peretas. Peretas adalah pebisnis. Mereka akan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan malware yang dapat menjangkau korban sebanyak mungkin. Dengan lebih dari 70% pangsa pasar desktop global, Windows menawarkan potensi keuntungan terbesar bagi penyerang. Malware yang dirancang untuk Windows dapat menginfeksi jutaan perangkat, sementara malware yang menargetkan macOS dengan pangsa pasar sekitar 15-20% akan memiliki jangkauan yang jauh lebih kecil. Ekosistem perangkat lunak yang luas, ekosistem Windows yang sangat luas dan terbuka, dengan jutaan aplikasi dari ribuan pengembang, juga menciptakan permukaan serangan yang lebih besar. Meskipun ini menawarkan fleksibilitas dan pilihan yang tak tertandingi, ini juga berarti ada lebih banyak potensi kerentanan dalam perangkat lunak pihak ketiga. Meskipun pangsa pasar macOS lebih kecil, popularitasnya yang terus meningkat telah menarik perhatian penyerang. Target bernilai tinggi. Pengguna Mac seringkali diasosiasikan dengan individu atau organisasi yang memiliki nilai tinggi, misalnya profesional kreatif, eksekutif, atau perusahaan teknologi. Ini menjadikan mereka target yang menarik untuk serangan yang lebih canggih dan bertarget. Advanced Persistent Threats, APTs. Malware yang lebih canggih.
Malware untuk macOS cenderung lebih canggih dan dirancang untuk menghindari deteksi. Penyerang berinvestasi dalam eksploitasi zero day atau teknik yang lebih rumit untuk menembus pertahanan macOS yang ketat. Serangan rantai. Pasokan. Serangan rantai pasokan, di mana malware disuntikkan ke dalam perangkat lunak yang sah sebelum didistribusikan, menjadi ancaman yang meningkat untuk kedua platform. Meskipun notarization Apple membantu mengurangi risiko ini, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal. Pangsa pasar yang dominan membuat Windows menjadi target yang lebih sering dan bervolume tinggi, sementara macOS menghadapi ancaman yang lebih bertarget dan canggih seiring dengan peningkatan popularitasnya. Kecepatan dan efektivitas dalam merilis pembaruan keamanan serta respons terhadap insiden adalah aspek krusial dalam menjaga keamanan sistem operasi. Apple dikenal dengan siklus pembaruan yang terpusat dan sering. Pembaruan otomatis. macOS mendorong pengguna untuk menginstal pembaruan sistem secara otomatis yang mencakup perbaikan kerentanan keamanan. Dengan kontrol penuh atas perangkat keras dan perangkat lunak, Apple dapat menguji dan mendistribusikan pembaruan dengan cepat ke seluruh ekosistemnya. Transparansi kerentanan. Apple secara rutin merilis detail kerentanan yang diperbaiki dalam pembaruan keamanan, memungkinkan pengguna dan profesional keamanan untuk memahami risiko yang telah diatasi. Dukungan jangka panjang. Apple umumnya memberikan dukungan keamanan untuk beberapa versi macOS sebelumnya, memastikan bahwa pengguna yang tidak dapat segera memperbarui ke versi terbaru masih menerima perbaikan kritis. Microsoft juga memiliki proses pembaruan yang terstruktur dan komprehensif. Patch Tuesday. Setiap bulan, pada hari Selasa kedua, Microsoft merilis rangkaian pembaruan keamanan untuk Windows dan produk lainnya. Ini adalah upaya terkoordinasi untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan. Pembaruan kumulatif. Pembaruan Windows bersifat kumulatif, artinya setiap pembaruan baru mencakup semua perbaikan dari pembaruan sebelumnya, menyederhanakan proses patching. Fleksibilitas distribusi. Untuk lingkungan perusahaan, Windows menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola distribusi pembaruan melalui alat seperti Windows Server Update Services, or USUS, atau Microsoft Endpoint Configuration Manager, memungkinkan IT Manager untuk menguji pembaruan sebelum diterapkan secara luas. Dukungan jangka panjang. Microsoft menyediakan dukungan jangka panjang untuk versi Windows tertentu, terutama untuk pelanggan perusahaan, yang mencakup pembaruan keamanan selama bertahun-tahun. Kedua perusahaan memiliki proses pembaruan yang matang. Keunggulan Apple terletak pada ekosistem yang lebih terkontrol, memungkinkan distribusi pembaruan yang lebih seragam. Microsoft menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk lingkungan perusahaan, tetapi fragmentasi perangkat keras dan perangkat lunak dapat mempersulit penerapan pembaruan secara universal. Jadi setelah analisis mendalam ini, siapa yang memegang mahkota keamanan di tahun 2025? Secara arsitektur teknis dan default security posture, macOS memiliki keunggulan. Pendekatan walled garden, basis Unix yang kuat, sistem integrity protection yang ketat, dan pemaksaan sandboxing membuat macOS jauh lebih sulit ditembus secara default. Sistem ini dirancang untuk membatasi kerusakan bahkan jika malware berhasil masuk. Namun, Windows 11 telah membuat kemajuan signifikan. Jika dikonfigurasi dengan benar, dengan TPM 2.0, Virtualization-Based Security, HVCE diaktifkan, dan UAC dihormati, Windows 11 dapat menjadi sistem operasi yang sangat aman. Tantangannya adalah bahwa secara default, ia masih memberikan terlalu banyak kebebasan yang berisiko, terutama karena komitmennya terhadap kompatibilitas mundur dan ekosistem aplikasi yang lebih terbuka. Secara statistik, Windows tetap menjadi target utama karena pangsa pasarnya yang masif. Peretas akan selalu menyerang di mana potensi korbannya paling banyak. Ini berarti pengguna Windows akan menghadapi volume ancaman yang lebih tinggi. Pada akhirnya, match itu seperti rumah dengan tembok beton tebal dan satpam galak yang mengontrol setiap pintu masuk. Windows itu seperti rumah dengan pagar yang kokoh, tetapi dengan banyak pintu dan jendela yang harus dijaga, dan tetangga yang sangat banyak. Namun, ingatlah, pintu benteng terkuat sekalipun bisa dibuka dari dalam.
Antivirus terbaik di tahun 2025 bukanlah perangkat lunak, melainkan otak Anda sendiri. Kesadaran keamanan, kehati-hatian, dan praktik siber yang baik adalah pertahanan terpenting, terlepas dari sistem operasi yang Anda gunakan. Kalian tim mana? Tim gembok besi Apple atau tim kebebasan Windows? Bagikan pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari berdiskusi secara sehat dan konstruktif. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan analisis teknologi mendalam yang membedah kulit sampai ke isinya. Sampai jumpa di video berikutnya.